Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arifin Riswanti dengan NIM 2020-31020. Saya merupakan mahasiswi TPLN Prodi S1 Teknik Informatika. Kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai pipelining dan pemrosesan vektor. Nah, jadi pipelining itu adalah teknik implementasi dengan memecah atau membagi berbagai pekerjaan atau yang biasa kita sebut dengan instruksi yang dapat dilaksanakan secara tumpang tindih atau overlap, yaitu dengan mengambil keuntungan metode paralel yang terdapat di antara tindakan yang diperlukan untuk mengeksekusi suatu instruksi. Nah, untuk teknik ini biasanya diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer. Misalnya, program aplikasi ini pada level tinggi dan instruksi yang dijalankan oleh mikroprosesor ini untuk level rendah. Terdapat 5 faktor penghambat dari pipelining. Yang pertama ada variasi waktu atau timing variation. Yang kedua ada bahaya data atau data hazard. Yang ketiga ada percabangan atau branching. Yang keempat ada interupsi atau interrupts. Dan yang kelima ada ketergantungan data atau data dependency. Selain itu, pipelining juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari pipelining ini diantaranya banyak instruksi yang dapat diproses secara bersamaan. Yang kedua yaitu siklus waktu CPU berkurang dan meningkatkan kinerja CPU. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kecepatan dari throughput. Sedangkan untuk kekurangan dari penggunaan pipeline ini adalah yang pertama yaitu desain pipeline untuk CPU itu sangat rumit dan juga mahal untuk diproduksi. Yang kedua, latency instruksinya itu meningkat. Semakin lama penggunaan pipeline, maka akan semakin ada kemungkinan terjadinya data hazard atau bahaya data untuk branching atau untuk percabangan. Baik, di sini kita contohkan menggunakan proses assembly perakitan mobil. Misalkan, diketahui proses perakitan mobil itu harus melalui 4 tahapan. Yang tahapan pertama yaitu pembuatan mobil dengan lama proses 10 jam, tahapan pengecatan dengan lama proses 10 jam, yang ketiga perakitan mesin itu selama 10 jam, dan yang terakhir yaitu uji berkendara, yaitu 10 jam juga. Maka untuk membuat satu mobil, jika tidak menggunakan teknik pipeline, yaitu selama 40 jam. Dan untuk 2 mobil, tinggal dikalikan 2, yaitu 40 dikali 2 sama dengan 80 jam. Contoh tadi merupakan tidak menggunakan teknik pipeline. Sedangkan jika kita menggunakan teknik pipeline, maka proses dalam pembuatan mobilnya itu tidak sampai 80 jam. Mengapa? Karena ketika unit mobil A itu selesai dengan proses pembuatan mobil atau bodi mobilnya itu selesai selama 10 jam, nanti mobil A itu akan berpindah kepada proses pengecatan. Dan pada proses pembuatan mobil itu akan diisi lagi dengan mobil B. Sehingga bisa dikatakan proses ini mirip seperti proses berantai. Dan ketika mobil A sudah selesai melalui proses pengecatan, maka mobil A akan masuk ke dalam proses perakitan dan mobil B akan masuk ke proses pengecatan, serta mobil C itu akan masuk langsung ke pembuatan bodi. Begitupun seterusnya sampai mobil A itu selesai. Nah, dari teknik ini akan membuat waktu perakitan mobil itu lebih efektif dan juga lebih efisien. Dan bisa disimpulkan bahwa untuk membuat 2 mobil itu hanya memerlukan waktu selama 50 jam pada tahap awal dan juga selisih waktunya ketika sudah berjalan hanya 10 jam untuk tiap unit mobilnya. Dalam kategori pipeline
pipeline ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pipeline unit arithmetic. Nah, ini digunakan untuk operasi vektor. Dan juga ada pipeline unit instruction. Nah, ini untuk komputer yang memiliki set instruksi yang sederhana. Untuk kategori pertama, pipeline arithmetic unit itu merupakan suatu operasi aritmatika untuk melakukan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Pipeline arithmetic unit ini dalam melakukan operasi aritmatikanya memiliki beberapa unit logika yang disusun secara paralel untuk melakukan komputasi dalam berbagai format data. Sedangkan kategori pipeline instruction unit itu merupakan suatu instruksi yang digunakan untuk melakukan beberapa komputasi instruksi secara sekaligus, digunakan untuk memaksimalkan kecepatan aliran instruksi. Nah, instruksi ini berguna bagi komputer yang memiliki set instruksi sederhana. Di dalam pipeline instruksi ini sering terdiri dari 5 stadium. Yang pertama ada instruction fetch atau IF, yaitu mengemas instruksi dari change atau memori. Yang kedua dilanjutkan dengan instruction decode atau ID, yaitu untuk mengidentifikasi operasi yang akan dilakukan. Dan yang ketiga yaitu ada operand fetch atau OF, yaitu mendekodekan dan mengemas operan yang diperlukan. Yang keempat yaitu execution atau EX. Nah, ini untuk melakukan operasi pada operan. Dan yang terakhir yaitu ada write back atau WB, itu untuk memperbaharui berbagai operan tujuannya. Setelah mengetahui mengenai teknik pipelining, maka dilanjutkan dengan pemrosesan vektor. Vektor itu merupakan suatu kumpulan jumlah n elemen yang berurutan. Nah, jumlah elemen tersebut atau si n itu disebut juga dengan panjang vektor. Operasi yang bekerja pada paling sedikit satu operan vektor disebut juga sebagai instruksi vektor. Nah, salah satu keuntungan utama dari pemrosesan vektor adalah tidak diperlukannya pengendalian loop sehingga mengurangi overhead yang berhubungan dengan pemrograman sebuah loop dalam suatu komputer skalar konvensional. Dalam pemrosesan vektor, semua instruksi komputer harus memerinci informasi dasar tertentu untuk mengeksekusinya. Di sini ada beberapa syarat ataupun informasi yang mencakup hal-hal yang tadi, baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada operasi yang akan dijalankan, yang kedua yaitu operan yang akan digunakan, yang ketiga yaitu status yang akan direkam, dan yang keempat yaitu instruksi berikutnya yang akan menjalankan suatu program tersebut. Secara umum, vektor memiliki salah satu dari dua pendekatan perancangan yang berbeda, yaitu pemrosesan vektor paralel dan juga pemrosesan vektor pipeline. Dalam suatu prosesor vektor paralel, untuk setiap operasi yang digunakan, sejumlah elemen perhitungan atau CE atau biasa disebut juga dengan elemen komputasi. Nah, semua CE tersebut ada di bawah kendali satu unit prosesor vektor. Contohnya, yaitu pada penerapan sistem prosesor array dan juga sistem multiprosesor. Baik, sekarang apa sih perbedaan dari pemrosesan vektor dan pemrosesan skalar? Nah, perbedaan utama antara sebuah instruksi skalar dan juga sebuah instruksi vektor adalah cara memerinci operan-operan yang tersebut. Nah, kebanyakan operan vektor itu disimpan di dalam memori dan hampir selalu dialamati secara langsung. Nah, sebagai tambahan,
bagi pemerincian address operan, sebuah instruksi vektor juga harus memerinci informasi yang sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi vektor, yang kedua yaitu panjang masing-masing dimensi vektor tersebut, dan yang ketiga yaitu ada jenis data pada masing-masing dimensi vektor itu, dan yang keempat yaitu penyusunan elemen-elemen vektor tersebut di dalam memorinya. Nah, sekarang apa benar pemrosesan vektor itu lebih cepat daripada pemrosesan skalar? Jawabannya adalah benar, karena berkurangnya kontensi memori akibat adanya akses memori yang lebih sedikit. Yang kedua, karena berkurangnya pendekodean instruksi. Dan yang ketiga yaitu tingkah lakunya bisa diramalkan. Nah, hal ini dikhususkan penting bagi yang pertama yaitu ada pengindeksan implisit dan akses memori, dan yang kedua yaitu pencabangan implisit atau branching implisitnya. Selanjutnya yaitu ada Reduced Instruction Set Computer atau RISC. Nah, reduce ini berarti pengurangan pada set instruksi. Maka secara filosofi, RISC ini merupakan rancangan arsitektur CPU yang mengandung arti bahwa prosesor dibuat dengan arsitektur yang tidak rumit dengan membatasi jumlah instruksi hanya pada instruksi dasar yang diperlukan. Nah, atas dasar tersebut, definisi RISC itu adalah arsitektur komputer dengan kumpulan perintah atau instruksi yang sederhana, tetapi dalam kesederhanaannya tersebut didapatkan kecepatan operasi setiap siklus instruksinya. Terdapat elemen penting pada RISC. Yang pertama yaitu set instruksi yang terbatas dan sederhana. Yang kedua, register general purpose yang berjumlah banyak, atau penggunaan teknologi compiler untuk mengoptimalkan pemakaian registernya. Yang ketiga, penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Selain itu, ada juga elemen yang menentukan karakteristik arsitektur RISC. Yang pertama yaitu penggunaan register dalam jumlah yang besar untuk mengoptimalkan pereferensian operan, dan yang kedua, diperlukan perhatian bagi perancangan pipeline instruksi karena tingginya proporsi instruksi pencabangan bersyarat dan prosedur call. Nah, pipeline instruksi yang bersifat langsung dan ringkas akan menjadi tidak efisien. Dan yang ketiga yaitu ada terdapat set instruksi yang disederhanakan atau bisa dikatakan dikurangi. Terdapat pula ciri-ciri dari RISC. Di antaranya yaitu secara umum RISC ini berukuran 4 byte. Yang kedua, jumlah mode pengalamatan data yang sedikit, nah biasanya kurang dari 5 buah. Yang ketiga, tidak terdapat pengalamatan tak langsung. Yang keempat, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load or store dengan operasi aritmatika. Yang kelima, instruksi memiliki format tetap dan tidak melewati batas word memori utama. Yang keenam, relatif memiliki instruksi yang lebih sedikit atau lebih sering kurang dari 150 dan memiliki mode pengalamatan yang sangat sedikit. Yang ketujuh, mendukung operasi HLL atau High Level Language dengan pemilihan instruksi yang tepat dan dengan memanfaatkan compiler yang optimal. Dan yang kedelapan yaitu memanfaatkan penggunaan pipeline instruksi dan berbagai pendekatan untuk bertransaksi dengan pencabangan atau branching.
Untuk RISC, itu terdapat siklus instruksi yang terdiri dari 2 fase. Yang pertama ada I, yaitu instruction fetch. Ini digunakan untuk pengambilan instruksi. Dan yang kedua ada E, yaitu execute. Itu untuk melakukan operasi ALU atau Arithmetical Logic Unit dengan register input dan output. Dan RISC ini juga bisa beroperasi load dan store yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada I, yaitu instruction fetch. Yang kedua ada E, yaitu execute, digunakan untuk menghitung alamat memori. Dan yang ketiga ada D, yaitu memory, digunakan untuk operasi register ke memori atau memori ke register. Selanjutnya yaitu pemrosesan paralel. Nah, pemrosesan paralel atau biasa disebut parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU atau Control Processing Unit untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Nah, sedangkan untuk arti komputasi paralel itu merupakan salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan berbagai komputer secara bersamaan. Nah, pada umumnya, parallel processing ini membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Dalam pemrosesan paralel ini bertujuan untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang dapat dilakukan secara bersamaan atau dalam satu waktu, maka semakin pula banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Dalam optimalisasi pipeline, digunakan konsep percabangan yang dikenal dengan delay branch, yaitu yang pertama, tidak ada efeknya sampai suatu eksekusi instruksi itu selesai, dan yang kedua yaitu instruksi percabangan akhirnya mengalami delay. Jadi untuk tahapan dari optimalisasi pipeline. Pada arsitektur komputer paralel terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi dari Flynn. Ini berdasarkan mesin yang menghubungkan instruksi-instruksinya ke data yang sedang diproses. Yang kedua ada juga klasifikasi Store. Ini berdasarkan organisasi bagian-bagian penyusun komputer. Yang ketiga ada klasifikasi Feng. Ini berdasarkan tingkatan paralelismenya. Nah, kalau untuk saat ini saya ingin menjabarkan yang mengenai klasifikasi Flynn, yaitu oleh Michael J. Flynn, yang berdasarkan mesin yang menghubungkan instruksi-instruksinya ke data yang sedang diproses. Nah, dalam klasifikasi Flynn ini terbagi menjadi 4, yaitu ada komputer SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream. Yang kedua ada komputer SIMD, yaitu singkatan dari Single Instruction Stream dan juga Multiple Data Stream. Yang ketiga ada komputer MISD, atau singkatannya yaitu Multiple Instruction Stream Single Data Stream. Dan yang keempat ada komputer MIMD, singkatan dari Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Untuk SISD ini merupakan suatu komputer serial konvensional di mana instruksi-instruksi dijalankan satu persatu dan sebuah instruksi tunggal berhubungan dengan paling banyak satu operasi data saja. Yang kedua yaitu ada SIMD. Itu merupakan suatu instruksi tunggal mengawali sejumlah besar operasi dari suatu komputer. Nah, yang ketiga ada MISD, yaitu akan melaksanakan beberapa operasi instruksi secara bersamaan pada sebuah item data tunggal. Yang keempat yaitu ada MIMD, yaitu sebuah komputer yang bercirikan oleh eksekusi lebih dari satu instruksi
pada saat yang bersamaan. Jadi di mana setiap instruksinya itu beroperasi pada beberapa aliran data. Sekian belajar bersama kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan untuk belajar bersama. Sampai jumpa dan salam sehat bahagia. Semangat selalu. Terima kasih.